Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Darwin Art di sini. Oke teman-teman, pada hari ini Darwin akan membahas 3 tips untuk teman-teman yang ingin mengikuti musabaqah tilawatil Quran, khususnya di bidang kaligrafi kontemporer. Penasaran bagaimana tipsnya? Ayo kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, pada hari ini Darwin akan bahas 3 tips untuk teman-teman semuanya yang ingin mengikuti kaligrafi kontemporer di musabaqah. Dan tips ini Darwin ambil berdasarkan pengalaman yang sudah Darwin rasakan, karena Darwin juga pernah merasakan seperti yang teman-teman rasakan saat ini. Pernah sampai bingungnya kenapa karya kita yang sangat bagus, lembut dan halus, namun waktu yang kita butuhkan tidak cukup teman-teman. Padahal dalam proses pengerjaan karya kita sudah maksimalkan dan secepat mungkin kita buat karya kita untuk siap, namun tidak juga siap teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan karya kita tidak cepat siap. Berikut ini dan akan bahas 3 tips yang dapat membuat atau menghemat waktu kita dalam pengerjaan kaligrafi kontemporer, dan beberapa faktor yang akan kita jauhkan atau kita tinggalkan dalam kegiatan ketika kita lomba. Gunanya untuk menghemat waktu dan kita dapat memaksimalkan waktu semaksimal mungkin. Oke teman-teman, tips yang pertama, kita harus menentukan konsep atau sketsa dasar untuk karya yang akan kita buat. Membahas tentang konsep, teman-teman setiap ingin membuat satu karya itu tetap harus ada konsep teman-teman, baik itu karya latihan ataupun karya lomba. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan ketika kita membuat satu konsep, bentuk dan karakter ataupun variasi huruf-huruf yang kita buat nanti dalam karya, kita sudah terarah dan teratur. Tidak lagi kita bingung akan buat konsep bagaimana ataupun bentuk bagaimana ataupun karakter yang bagaimana yang akan kita buat. Sehingga itulah guna kita buat sketsa dasar dari ayat yang akan kita gunakan dalam perlombaan atau karya dalam latihan. Dengan demikian, karya yang akan kita buat nanti akan menghemat waktu teman-teman. Kemudian hal-hal yang patut diperhatikan ketika teman-teman membuat konsep, yaitu teman-teman harus jeli melihat ayat, huruf-huruf, bentuk-bentuk huruf, tasydid, dan semua huruf-huruf yang telah diberikan ayat tersebut. Jangan sampai teman-teman salah buat dalam konsep. Nanti ketika salah buat di konsep juga nanti di melukisnya di kanvas juga teman-teman akan salah. Jadi harus diperhatikan dengan baik-baik. Kemudian penting buat teman-teman ingat, jangan pernah sekali-kali teman tambahkan bentuk baru dalam karya teman-teman selain di luar yang telah teman-teman konsepkan. Karena itu bisa menghambat waktu atau memperlambat waktu teman-teman karena memikirkan bentuk baru tersebut. Jadi jangan tambahkan bentuk-bentuk lain di luar yang telah teman-teman konsepkan. Buat konsep yang matang dan sesuaikan konsep tersebut dengan persis sama yang dengan karya yang teman-teman buat. Kemudian tips yang kedua, kita menentukan warna-warna yang akan kita gunakan dalam karya kita. Nah, ketika teman-teman sudah menentukan warna-warna yang akan dilukiskan nanti dalam karya, itu akan menghemat waktu teman-teman. Jangan nanti ketika kita membuat karya kita masih bingung untuk mewarnakan dengan warna apa, atau kita masih bingung dengan campuran warna apa. Itu mesti teman-teman tentukan sebelum teman-teman terjun langsung dalam lomba teman-teman. Poin penting yang harus teman-teman ingat, jangan sekali-kali teman-teman memilih warna itu dalam lomba. Karena ketika kita bingung warna apa ya, ini cocok nggak, ini warna ini nggak, itu akan menghabiskan waktu teman-teman untuk memilih dan memikir cocok atau tidak, itu akan habis waktu. Sehingga patut sebelum lomba teman-teman patenkan warna tersebut yang akan dijadikan sebagai karakter bentuk. Begitu teman-teman. Kemudian pada penentuan warna ini juga menjadi problem dari teman-teman semuanya,
karena susah untuk mengingat warna atau menghafal warna yang ingin kita buat. Jadi di sini patut kita simak nanti tips yang ketiga, karena ini berkaitan dengan tips yang ketiga teman-teman. Dan tips yang ketiga teman-teman harus latihan dengan 3 karya dengan ayat yang berbeda. Jauh-jauh hari dari sebelum musabakah, teman-teman harus mempersiapkan latihan. Nah, berdasarkan penelitian yang sudah dibuat, karya yang pertama kita tersebut kita akan menghabiskan begitu banyak waktu. Kenapa? Karena kita masih bingung teman-teman, masih bingung ini warna apa ya, ini warna apa ya. Jadi itu latihan pertama itu sebagai bentuk kita menentukan bentuk, warna, dan caranya. Kemudian karya yang kedua, pasti teman-teman ketika buat karya yang kedua itu akan lebih cepat. Kenapa? Kita sudah ada bayangan bentuk-bentuknya, warnanya, dan karakter-karakternya sudah ada bayangan. Kemudian ketika teman-teman membuat karya yang ketiga, maka di sini teman-teman akan merasakan perbedaan yang begitu besar. Kenapa? Kita sudah sangat mudah ketika membuat bentuk tersebut, warna sudah kita dapatkan, karakter sudah kita hafal, caranya sudah kita tentukan, langkah-langkah yang pertama, yang kedua, yang ketiga sudah kita dapatkan, dari mulai background sampai karakter utama dan finishingnya sudah kita dapatkan semua, sehingga karya yang kita buat dalam perlombaan nanti akan sangat menghemat waktu. Dan inilah 3 tips yang bisa menghemat waktu dalam perlombaan. Kemudian nanti kita akan buatkan juga video proses awal dalam membuat karya kaligrafi kontemporer, apakah dari karakter utama, apakah background pertama, atau bentuk lain yang pertama. Nanti akan kita bahas dalam video selanjutnya. Dan itulah 3 tips dari Darwin sesuai dengan pengalaman sendiri, dan semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan nanti apabila ada kekurangan ataupun yang kurang mengerti, silakan teman-teman berikan komentarnya di kolom komentar, dan berikan juga masukan dan saran untuk video ini. Kemudian hari nanti video ini terus dan perbaiki. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan bagikan video ini kepada teman-teman semuanya. Oke, see you tomorrow, see you next time. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.